Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sunarti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan video singkat tentang koneksi antar materi pada modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Bapak Sutrisno SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Afif Al-Muharram selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mempelajari modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulannya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikannya yang pertama di lingkungan kelas yaitu dengan memanfaatkan ruang yang tersedia dengan berbagai fasilitas sarana yang ada. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu pengelolaan sumber daya kelas. Di lingkungan sekolah, yang pertama, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Yang ketiga, di lingkungan sekitar sekolah. Bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Ikut mengembangkan kebudayaan lingkungan sekitar sekolah. Contoh yang pertama adalah modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Modal sosial. Norma atau tata tertib sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Modal finansial. Pemanfaatan dana BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah dapat merubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Keterkaitan dengan modul lain yaitu pada modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Pada modul 1.2, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada modul 1.3, guru memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset.
Modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Pada modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi pada murid. Modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosionalnya yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Pada modul 2.3, pemimpin harus menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Pada modul 3.1 dan 3.2, dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 yaitu yang sebelum adalah: sebelum mempelajari modul ini, aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Sesudah mempelajari modul ini, setelah mempelajari modul ini terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain: yang pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus mampu memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 3. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembimbingan yang tepat. Yang keempat, gunakan pendekatan berbasis kekuatan, bukan pendekatan berbasis masalah. Demikian pemaparan materi koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.